Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis yang mubarak ini insyaallah, dan tentunya kita bisa menjalankan ibadah kepadanya dengan ilmu yang kita raih. Kemudian kita juga tidak lepas mengucapkan sanjungan syukur, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai pada hari ini dan mudah-mudahan sampai kita nantinya diwafatkan oleh Allah, kita masih berada di atas agama Allah, bisa beristiqamah, berjalan dengan benar, lurus di atas agamanya, berpegang dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karenanya dari majelis yang mubarak ini insyaallah ta'ala kita mencoba untuk mendengarkan beberapa keterangan
yang berkaitan dengan penjagaan diri seseorang dari segala macam kerusakan yang akan mendatanginya. Secara khusus kerusakan yang muncul dan datang dari dirinya sendiri. Demikian kerusakan yang datang dari syaitan dan para sekutunya. Mungkin pernah kita mendengarkan keterangan yang seperti ini. Tetapi tidak mengapa agar kita terus mewaspadai diri kita terjatuh dari kerusakan tersebut. Maka kita pada hari ini sekedar mengulangi mimbab fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, dan lafaz hadis adalah lafaz Imam Abu Dawud. Demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, Al-Imam Hakim dalam Mustadrak, dan yang selainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah, bahwa saya mengetahui Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, seraya bertanya, meminta bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya beliau berkata, ya Rasulullah, murni bi kalimat aquluhunna idza asbah wa idza amsaytu. Qala qul Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Dan disebutkan oleh para ulama lafaz syirkihi dengan bacaan wasyarakihi. Qal kulha idza asbahta wa idza amsayta. Wa idza akhadta madja'ak wa an aqtarifa ala nafsi su'an
au ajurrahu ila muslimin. Dalam lafaz yang lain dari kalimat syirkihi lantas dibaca wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslimin. Hadis ini dikatakan oleh para a'immatu ahlil hadis, di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibni Bas rahimahullahu ta'ala. Juga Al-Imam Muqbil Ibni Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala bahwa di sini sahih. Wallahu a'lam bis-shawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adapun artinya, maka pernah Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau bacaan yang beliau baca pada waktu pagi dan petangnya. Maka Nabi pun mengatakan, mengajarkan kepadanya, katakanlah, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'i wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurahu ila muslimin. Dan dalam riwayat tadi telah kita dengarkan, bahkan Rasulullah mengatakan, kulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madja'ak. Katakanlah ketika kamu berpagi hari, ketika kamu bersore hari, dan ketika kamu hendak tidur. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hadis ini kita kenal dengan hadis zikir pagi dan petang, atau dari salah satu hadis yang dibaca ketika seorang membaca zikir pagi dan petang. Tentunya hadis ini tidak asing bagi kita. Bagi kita yang sering mengamalkan zikir pagi dan petang. Tetapi tahukah kita, dalam hadis ini memiliki banyak sekali faedah, banyak sekali gudang ilmu dari lisan yang terjaga, lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing sahabatnya yang mulia, yang boleh kita katakan manusia terbaik setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang tidak luput daripadanya keistimewaan dan keutamaan. Tetapi demikian Rasulullah mengajarkan kepadanya zikir yang mulia ini agar senantiasa beliau mengucapkannya, atau Abu Bakar As-Siddiq mengucapkannya di waktu pagi dan di waktu petangnya, sebagaimana beliau Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Nabi apa yang beliau mesti baca pada waktu itu. Kemudian beliau tambahkan, dibaca pula pada saat hendak tidur.
Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya berkaitan dengan hadis, dengan apa yang kita akan bicarakan pada kesempatan kali ini, adalah yang pertama, bahwa apa yang dikandung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah petunjuk. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang beliau bimbingkan kalau kita mematuhinya, mentaatinya, wa in tuti'uhu tahtadu, maka kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apabila seorang mengamalkan apa yang beliau ajarkan ini, satu saja, dia yakini, dia amalkan, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu dia akan terjaga dari apa yang dia minta dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dari segala macam kerusakan dan kejahatan yang bisa terjadi padanya. Kedua atau berikutnya, bahwa apa yang diajarkan oleh beliau, yang perkataan beliau adalah min jawami'il kalim, atau perkataan beliau perkataan yang diucapkan tidaklah keluar dari lisan beliau kecuali kalimat yang membawa kepada maslahat yang banyak dan menutup kerusakan yang banyak, atau menutup segala kerusakan, membawa kepada kebaikan dan menutup kepada kerusakan. Seperti apa yang beliau katakan di sini, mengajarkan kepada sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, katakanlah, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, la ilaha illa anta, rabba kulli syai'i wa malikahu, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Zat yang maha mengetahui yang gaib, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau adalah Rabb segala sesuatu. Engkau adalah pemiliknya. Maka saya meminta perlindungan kepadamu dari jeleknya diri ini dan dari kejahatan syaitan dan dakwanya untuk menyekutukanmu. Disebutkan oleh para ulama dengan lafaz syarakahu, bahwa diinginkan dengannya berlindung dari segala macam ighwa, penyesatan syaitan, waswas, wahabail, dari para syaitan yang dilancarkan langsung olehnya atau bala tentaranya, yaitu tipu daya, waswas, penyesatan dari syaitan dan bala tentaranya.
Dan aku berlindung kepadamu dari kerusakan ini saya bawa kepada diri saya. Dan saya seret dan saya lemparkan saudara saya sesama muslim. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kurang lebih demikian arti yang mungkin kita bisa dapatkan. Tentunya dari keterangan tadi, atau dari apa yang kita dengarkan dari terjemah, dalam hadis tersebut kita berlindung kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah dan sifatnya yang utama. Yang tentunya siapa yang meminta dengan namanya dan sifatnya yang utama, maka akan terkabulkan doanya, terkabulkan permintaannya, selama tidak ada yang menghalangi dari doanya. Di mana dia meminta untuk berlindung kepada kerusakan yang menimpa diri, kerusakan yang datang dari dirinya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dia meminta kepada Allah dari kejahatan syaitan dan kejelekannya, dan dari bala tentaranya yang ingin menyesatkan dan menyimpangkan hamba Allah. Juga dia berlindung agar supaya dia terjaga dan saudaranya terjaga dari kerusakan yang datang darinya. Zikir ini dibaca oleh kita semua pagi, petang, setiap harinya. Dan ditambah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika seorang hendak tidur. Sehingga gambarannya dia membaca secara kasarnya 3 kali dalam sehari. Karena itu kita mengambil tentunya keterangan apa yang kita diperintahkan mengucapkannya sampai 3 kali. Bahkan mungkin dalam banyak majelis kita mendengarkan dari khutbatul hajah, sebagaimana tadi telah kita dengarkan ketika kita memulai majelis ini. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Khutbah hajah yang kita selalu dengarkan dan disebutkan oleh para ulama, dipandang sunnah membaca khutbatul hajah setiap seorang memulai menyampaikan pembicaraannya dalam momen memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, memberikan ceramah dan yang lainnya, dan memberikan khutbah atau menyampaikan khutbah. Ulama yang lain mengatakan bahwa dalam khutbah hajah ini dibaca dalam perkara-perkara yang ingin ditekankan pembicaraannya kepada setiap manusia, atau kepada manusia, kepada umat ini,
Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, khutbah hajah juga sering kita dengarkan. Menambah apa yang kita dapati dari keterangan bahwa kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri ini, yaitu diingatkan kita oleh Rasulullah dengan perkataan kita berlindung dari syurur, dari jeleknya anfusina, diri-diri kita. Sehingga mungkin kita boleh katakan tidak sedikit peringatan untuk berlindung kepada diri ini. Tidak sedikit bimbingan untuk berlindung dari ini. Kenapa demikian? Karena tentunya diri kita ini membawa kepada kejelekan kalau sampai tidak kita menjaganya. Sebagaimana qalbu manba'ul asrar. Qalbu itu tempatnya rahasia seseorang. Berkaitan dengan rahasianya disimpan di qalbunya. Maka an-nafs, diri, itu merupakan manba' al-ashrar, tempat segala macam kejelekan. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Di dalam ayat disebutkan bahwa sesungguhnya jiwa atau diri ini la ammaratum bis-su', selalu memerintahkan kepada kejelekan, selalu memerintahkan, mengajak kepada keburukan, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka selamat dari kejelekan diri-diri mereka. Tentunya siapakah yang selamat dan bagaimana bisa selamat? Ini yang penting untuk kita juga ketahui. Siapakah yang selamat dan bagaimana bisa selamat? Mereka yang selamat, sebagaimana tadi kita katakan, mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah. Kemudian bagaimana mereka bisa selamat? Maka selamatnya seseorang bi asbabih, dengan sebab-sebab yang menyebabkan dia selamat. Bagaimana seorang bisa rusak, sesat dan celaka? Dengan sebab. Karena itu kalau seorang ingin selamat dari kejelekan dirinya, kerusakan dirinya, dia menjalani apa-apa yang dia atau menyebabkan dirinya bisa selamat
dari sebab yang dibimbing dan diajarkan oleh yang membimbing kepada keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya dengan bimbingan nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, dia meminta kepada Allah. Dia meminta taufik, hidayah, bimbingan kepada Allah. Kemudian dia meminta kekuatan kepada Allah. Karena tidak ada di antara hamba Allah yang memiliki kekuatan kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ketika kita diperintahkan untuk beramal, kita juga diperintahkan untuk beristi'anah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita beramal. Karena tidak mungkin amal tersebut bisa kita lakukan, kita amalkan, kalau tidak datang dan tidak adanya taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ada dari rahasia dan hikmah kenapa kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah semata-mata ya Allah, atau hanya kepadamu kami mengibadahimu, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Seorang beramal terlebih dahulu dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian tentunya dia menjalankan dari bimbingan yang tepat, ajaran yang tepat, dan sebaik-baik ajaran, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan doa, zikir pagi dan petang. Meminta kepada Allah agar kita terjaga dari kejelekan diri-diri ini. Kita terjaga dari kejelekan diri-diri ini. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan dan kejahatan syaitan dan bala tentaranya. Ditambah lagi, zikir ini kita baca pada saat kita tidur. Yang tentunya kita sama-sama mengetahui, pada saat tidur tidak ada anggota badan yang merasakan apa yang dia kerjakan. Tetapi tiba-tiba dia mengerjakan sesuatu. Maka kejelekan bisa jadi datang saat seseorang tertidur. Sehingga dia pun mesti meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan dirinya sendiri. Sampai saat dia tertidur. Keinginan yang jelek yang mungkin terbisikkan di kalbunya sebelum dia tidur, dia lamunkan, dia angan-angankan. Kalau sampai dia tidak dilindungi oleh Allah, dia bisa terjatuh di dalam kejelekan tersebut. Dalam keadaan status dia tertidur. Karena semuanya Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan, bukan hamba yang menentukan dan bukan hamba yang menetapkan. Dia meminta kepada Allah perlindungan. Kalau Abu Bakar As-Siddiq diajarkan oleh Rasulullah sementara beliau adalah As-Siddiq. Beliau adalah As-Siddiq.
orang yang benar keimanannya, membenarkan keislaman, diajar, dibimbing untuk berlindung kepada kejelekan diri yang mungkin bisa saja muncul kepada setiap kita. Sebagaimana telah kita dengarkan ayat bahwa diri ini mengajak kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikianlah kita perlu menjaga diri kita. Ketika khutbah hajat kita dengarkan, a'udzubika min syarri nafsi, atau maaf, wa na'udzubika min syururi anfusina, maka diterangkan bahwa kenapa seorang mesti berlindung kepada dirinya. Disebutkan oleh para ulama, berlindung dari segala kejelekan diri, karena di sana ada sayyiat al-batinah yang tersembunyikan yang bisa kita tampakkan. Yani berlindung dari zuhur sayyiat al-batinah allati jabalat an-nafsu 'alaiha. Kita berlindung dari penampakan kejelekan yang tertutup, yang tersembunyikan di dalam batin-batin kita, yang jiwa ini menutupinya, tetapi kemudian muncul dan ditampakkan oleh kita sendiri. Inilah yang mesti kita berlindung kepadanya. Sebagaimana tadi kita telah dengarkan, kalau qalbu itu ma'danul asrar, qalbu itu adalah tempat rahasia, maka an-nafs itu manba'ul asrar, tempat kejelekan. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berlindung kepada diri ini pula disebutkan oleh para ulama, min syarri hawahal mukhalif lil hadi. Berlindung kepada diri ini dari kejelekan hawa nafsunya yang akan menyelisihi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairu hudam minallah." Siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga apabila hawa nafsunya ini dia bisa jaga, bahkan dia bisa luruskan mengikuti al-huda, maka dialah orang yang sejahtera dan bahagia. Dialah orang selamat. Tetapi kalau dia tidak dapat melindungi, maka dia berjalan di atas kejelekan diri-dirinya. Wal-iyadzu billah. Tentunya menyelisihi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa kita berlindung kepada diri kita? Karena berlindung dari diri kita yang namanya jiwa ini, karena ammaratun bisu, dia cepat sekali menerima, dia cepat sekali tanggap menerima segala apa yang ada dari kejelekan, segala apa yang membawa kepada kejelekan, baik itu
dari hawa nafsunya dan tentunya dari syaitan. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Maka seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri-dirinya, perkara yang harus dan mesti yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di sana ada perkataan yang mengingatkan kami dari perkataan alim yang mulia, muhaddis di negeri Yaman, yaitu Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Beliau pernah mewasiatkan dan pernah memberikan nasihat kepada kita semuanya, yaitu agar kita senantiasa menjaga kejelekan diri-diri kita. Karena kejelekan diri-diri kita bisa merusak pada diri kita sendiri dan bahkan bisa merusak yang lebih besar daripada itu dan lebih mahal daripada itu. Diri kita mahal, tetapi ada yang lebih mahal darinya, yaitu agama Allah dan dakwah. Ini akan rusak kalau kita tidak menjaga diri kita. Karenanya ketika disampaikan khutbah hajat, kita diingatkan agar menjaga diri-diri kita, berlindung kepada Allah. Karena yang sangat dikhawatirkan, kata beliau, akhsya, aku khawatir dan aku sangat khawatir, bukan kepada musuh-musuh dakwah kita, bukan kepada musuh-musuh yang nampak di hadapan kita, tapi nakhsya, kata beliau, kita khawatirkan kerusakan itu bahkan datang dari diri-diri kita. Kerusakan itu bahkan bisa datang dari diri-diri kita. Maka saudaraku hadirin yang kami cintai dan kami muliakan, ini nasihat seorang alim. Dan sebelumnya telah kita dengarkan daripada bimbingan Allah, bimbingan Nabi-Nya, dan beberapa kalimat yang telah kita dengarkan. Tentunya semuanya membimbing agar kita berlindung kepada jeleknya dan rusaknya yang muncul dari diri ini. Karena kejelekannya dan kerusakannya akan membawa dampak yang besar pada diri kita dan pada agama, dakwah, dan pada manusia secara umum. Mungkin sebagai contoh, apa yang kita dapati, demikian jeleknya perselisihan pada hari ini di antara mereka yang berselisih, sampai-sampai dalam perselisihan mereka berjalan di atas jalan seperti apa yang dijalani oleh kaum munafikin. Bagaimana kaum munafikin ketika mereka berselisih? Idza khasama fajara. Apabila mereka berselisih, mereka melakukan perbuatan jahat, melakukan perbuatan jahat, sehingga segala macam apa yang diinginkan dengan kejelekan dan kejahatan mereka lakukan untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan siapa yang mereka inginkan untuk dihancurkan. Kehormatannya, agamanya, wallahul musta'an.
Sifat ini muncul dari orang-orang munafik. Tetapi sifat ini muncul dari jeleknya diri ini. Dari jeleknya diri ini. Ketika kejelekan itu jeleknya diri ini menimpa kepada seseorang, maka dia akan melakukan hal yang kita telah dengarkan tadi. Dia berbuat jahat ketika dia berselisih. Kalau itu dijalani oleh munafik, maka tentunya mengherankan kalau itu yang mengamal atau melakukannya mereka yang mengatakan dirinya berjalan di atas dakwah sunnah, dakwah yang hak. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ingatlah kejelekan diri ini ternyata besar dan sangat berbahaya. Sampai ketika terjadinya perselisihan pun, dengan kejelekan diri ini kita bisa melakukan perbuatan nifaq, waliyadzubillah. Dalam keadaan yang namanya perselisihan tidak diizinkan sama sekali. Tetapi dengan perselisihan itu pun kita melakukan kejahatan padanya. Wallahul musta'an. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita meminta perlindungan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, maka wajib bagi kita semua untuk menjaga diri kita dengan meminta kepada Allah, meminta pertolongan, meminta taufik dari kejelekan diri-diri kita. Marilah kita dengarkan apa yang datang dari nasihat khutbatul hajah, kita tancapkan sedalam-dalamnya ke sanubari kita yang paling dalam, ke kalbu kita, agar kita mengingat bahwa hal yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dari khutbah hajah atau dari zikir yang kita diajarkan untuk membacanya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengerti atau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau zikir tersebut untuk diajarkan kepada Abu Bakar atau dari mereka hamba-hamba Allah ini mengerti bahwa ini memang yang dibutuhkan atau ini hal yang sangat dibutuhkan, hal yang sangat berhajat seorang untuk meminta kepada Allah berlindung dari kejelekan dirinya, berlindung dari kejelekan dirinya. Kemudian jiwa atau diri disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi 3 jiwa, 3 bahagian. Ada yang tentunya baik, yaitu diri atau jiwa yang selalu tenang, selalu menerima, selalu menginginkan kebaikan, seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam ayatnya, ya ayyatuhan nafs mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ini menunjukkan bahwa diri yang baik, diri yang tenang, dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala keadaannya, perkaranya dikembalikan kepada Zat yang Maha mengatur, Zat yang Maha menetapkan, Zat yang Maha berkuasa dan Maha memiliki dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi di sana ada jiwa yang dia membawa kepada kejelekan, yaitu seperti apa yang telah kita dengarkan tadi di dalam ayat atau dari ayat, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Maka dengan golok jenis yang kedua ini tidaklah didapati kebaikan padanya. Yang bisa jadi sebelumnya mungkin dia baik, dirinya baik, tetapi kemudian karena hidayah milik Allah, juga Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, maka kemudian berpindah kepada yang kedua ini. Atau mungkin dari awalnya, maka kita minta perlindungan. Inilah yang diinginkan, kita minta perlindungan kepada jenis yang kedua tersebut. Demikian di sana ada jenis yang ketiga, yaitu jenis yang selalu mencela dirinya. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dari ketiga ini, seperti yang dikatakan atau difirmankan oleh Allah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dari ketiga jenis jiwa atau diri tersebut adalah yang paling utama, adalah yang tentunya baik, adalah yang selalu menjaga dirinya dan selalu menginginkan kepada kebaikan. Ini tidak bisa diraih, ini tidak bisa didapatkan kecuali mereka yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Tidak bisa didapatkan kecuali mereka yang mendapatkan taufik dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, yaitu dengan menempuh jalannya dan menjalani sebabnya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian dalam zikir tersebut kita juga meminta perlindungan dari syaitan. Dari syaitan dan segala macam kerusakannya. Tentunya saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, syaitan dari awal yaum, dari hari yang pertama, atau kita boleh katakan iblis, dari hari pertama diciptakannya Bapa kita Adam, maka dia tidak menginginkan kebaikan kepada kita semua. Tentunya yang terutama dan termasuk yang pertama adalah kepada Bapa kita Adam dan Ibu kita Hawa. Karena syaitan tidak mau mendengarkan perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dikarenakan sebab keangkuhannya dan kepongahannya, dan tentunya memandang hina Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula karena syaitan dengan sifatnya yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
menginginkan kepada kita semua terseret di dalam kekufuran dan kesesatan yang didakwakan ataupun diserukan oleh syaitan atau iblis dan bala tentaranya dari para syaitan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Bani Adam di awal di hari kelahirannya, maka syaitan telah melancarkan permusuhannya. Sebagaimana di awal di hari penciptaan Adam, iblis tidak pernah ridha dan tidak mengakui keberadaannya Adam. Maka demikian keturunan Adam di awal kelahiran, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kullu ibni Adam yat'anu syaitan fi jambaihi bi isbi'aihi atau bi isba'aihi hina yuladu ghaira Isa ibni Maryam. Setiap anak Adam, keturunannya Adam, dia telah ditusuk oleh syaitan di dua rusuknya. Ditusuk oleh syaitan dengan jari jemari syaitan. Sehingga itu disebutkan ketika terlahirnya bayi terdengar suara tangisan. Tidak lain, ketahuilah wahai rahimakumullah, dari ilmu yang disampaikan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika anak itu lahir, dia ditusuk dengan dua jari syaitan di dua rusuknya. Sehingga ini menunjukkan dia tidak senang dan tidak ridho dengan keturunan Adam ini sebagaimana Adam alaihissalam. Dia sudah melancarkan permusuhannya. Kecuali Isa alaihissalam, maka Isa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama, Nabi Isa terlahirkan sebagai nabi, bisa berbicara dalam keadaan usia dia masih digendong. Wallahu a'lam bishawab, atau masih bayi. Demikian pula diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala bahwa ketika lahirnya anak Adam, kemudian dia mendapatkan serangan dari syaitan, maka itu adalah awal permusuhan syaitan kepada Bani Adam tersebut. Karena itu, dari awal syaitan sudah memusuhinya
Setan sudah melancarkan kejahatannya, maka seterusnya dia akan mendapatkan kejahatan dan permusuhan setan sampai pada akhirnya. Karenanya kenapa seorang meminta kepada Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua dan anugerah kepada kita semua husnul khatimah. Karena tentunya saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saat kita mendapatkan ajal kita di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, kita selamat dari gangguan syaitan sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, kita meminta kepada Allah, karena syaitan pada saat itu menggoda dan terus melakukan hembusan kejahatannya, kejelekannya, agar kita menyimpang dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala di saat kita tidak memiliki apa-apa dan kemampuan. Dan dari hikmah kenapa seorang yang mendapatkan sakarat al-maut diajarkan, dibisikkan kepadanya apa? Kalimatu haq, la ilaha illallah, agar dia diwafatkan dengan kalimat tersebut. Dan agar dia terjaga dari gangguan syaitan. Dan dia tidak mengikuti ajakan syaitan yang keluar dari kalimat tersebut. Jadi dari awal sampai akhir syaitan memusuhinya, menggencarkan agresinya untuk menyesatkannya, mengkafirkannya. Karena itu tidak wajar kalau seorang tenang dengan syaitan dan merasa aman dari syaitan. Karenanya Rasulullah dalam doa azkar pagi dan petang tadi telah kita dengarkan, selain memberikan bimbingan untuk melindungi diri kita, yang waliyadzubillah kerusakan diri ini juga parah dan sangat besar, juga kita disuruh, diajarkan, dibimbing untuk berlindung dari apa? Dari kejahatan syaitan. Hati-hatilah dari kejahatan syaitan. Para ulama diantaranya ketika mereka menerangkan hadis ini, mereka membawakan dengan bentuk pertanyaan, kenapa sampai berlindung kepada diri dan berlindung kepada syaitan, padahal diri itu bisa sesat dengan godaan syaitan. Maka dijelaskan oleh mereka kedua-duanya berbahaya. Dan kedua-duanya membawa kejelekan. Karena itu berlindung dari syaitan adalah perkara yang mesti pula untuk kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya zikir pagi dan petang, pada setiap kali ketika kita digoda oleh syaitan dengan segala macam bentuk godaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang sejenisnya dari isti'adzah. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, syaitan juga tidak pernah tenang dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita sejenak bernapas, tidak mendapatkan godaannya. Karenanya kita mesti berlindung dari syaitan. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitan yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nihi. Syaitan itu hadir kapan saja, menemani kapan saja seseorang dari kalian atau siapapun dari kalian
di mana dan kapan saja dia berada. Syaitan akan menemani. Karena itu kita mengingat apa yang Rasulullah SAW pernah memperingatkan kita tentang qarin, yaitu syaitan yang Allah ciptakan menemani kita dalam membawa kepada kerusakan. Membawa kepada kerusakan. Beliau mengatakan sebagaimana yang ma'ruf dari riwayat beliau, ma minkum ahadun illa wukila qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Tidak ada di antara kalian kecuali Allah telah pasangkan dia teman dari kalangan jin, yaitu syaitan, dan teman dari kalangan malaikat. Sudah diciptakan kita masing-masing demikian. Wa iyyaka, ya Rasulullah, ketika para sahabat mendengarkan hal ini, berarti Rasulullah juga. Maka mereka berkata, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Maka kata beliau, wa iya, saya juga. Saya juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, lakinnallah a'anani alaihi fala ya'muruni illa bihaqqin. Tetapi Allah menolongku. Syaitan yang ini telah dijinakkan, ditundukkan oleh Allah, tidaklah dia memerintahkan kecuali kepada kebenaran. Tidaklah dia membisikkan kecuali kepada kebenaran. Ini Rasulullah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, setiap kita syaitan mengikuti kita. Bersama dengan kita. Bersama dengan kita. Bahkan syaitan bersama dengan kita ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita tidur, ketika kita, mohon maaf, sampai kita berhubungan antara suami dengan istri, syaitan datang di situ. Syaitan datang ke situ. Sehingga itu ketika seorang berhubungan suami istri diajarkan dengan zikir untuk meminta perlindungan dari campur syaitan kepadanya. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan, sampai kepada kita tidur, syaitan datang ke dalam tidurnya kita, membisikkan atau memberikan kepada kita kejelekan-kejelekan, sehingga di dalam tidur kita bermimpi mimpi yang jelek. Itu pekerjaannya syaitan. Itu amaliyahnya syaitan. Ada di antara kita yang bermimpi melakukan perbuatan nista, waliyadzubillah. Ada di antara kita yang bermimpi melakukan perbuatan yang haram, waliyadzubillah. Itu perbuatannya syaitan. Sehingga seorang ketika bermimpi buruk dia mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bahkan syaitan mengalir di aliran darah kita. Syaitan mengalir di aliran darah kita. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, syaitan melancarkan kejelekan dan permusuhannya kepada kita semua. Maka apakah wajar kita tidak berlindung kepada Allah darinya? Tentunya suatu bukan yang wajar. Kita semua selalu meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam permusuhan dan tipu daya syaitan. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan syaitan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, maka angkatlah
dia sebagai musuh. Saking dekatnya dikatakan oleh Rasulullah, yajri min ibni Adam majrad dam, mengalir dalam aliran Bani Adam. Maka kita berlindung kepada Allah, maka kita berlindung kepada meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Dari syaitan. Tidak ada satu kesempatan kecuali syaitan datang padanya. Dalam kita ibadah, salat, syaitan hadir. Kita salat, menyembah kepada Allah, syaitan hadir. Dalam keadaan kita melakukan ibadah-ibadah, syaitan membisikkan agar kita tidak ikhlas. Syaitan hadir. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatannya. Dan bala tentaranya ini banyak. Dari kalangan manusia, dari kalangan jin. Dan dari segala macam kejelekannya, dari segala macam kejahatannya. Di antara bentuk kejahatan syaitan, di antara bentuk kejahatan syaitan dan kejelekan syaitan, sebagaimana tadi telah kita singgung, adanya perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan mereka yang mengatakan berjalan di atas dakwah sunnah, sampai didapati mereka berbuat jahat dalam perselisihan yang mereka dapatkan ini. Selain itu adalah kejelekan diri, itu merupakan dari kejahatan dan syaitan. Karena syaitan tidak senang kalau hamba-hamba Allah ini bersatu. Syaitan tidak pernah senang kalau hamba-hamba ini bersatu. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, inna syaitana qad aisa ayyabudahu al-musallun walakin fit tahrish bainahum. Syaitan tidak pernah putus asa dalam menggoda anak Adam. Kalaupun dia kecewa dengan orang yang salat atau hamba yang salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak pernah kecewa, tetapi dia tidak pernah putus asa untuk menggoda anak Adam sampai dia melakukan tafriq, pemecah belahan antara mereka, sampai mengadakan perpecahan, perselisihan, pengadu dombaan antara satu dengan yang lain, sehingga berselisih, bertikai, berpecah. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Ketika terjadi perselisihan, syaitan semakin bergembira dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karenanya mereka mendapat pujian dari iblis, mendapat tempat yang terdekat dengan iblis. Siapa yang bisa memecahkan orang yang bersatu? Siapa yang dapat memecahkan siapa yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Ini kejahatan syaitan yang disebutkan. Begitu pula adanya buruk sangka, begitu pula adanya tipu daya, adanya makar. Ini dari syaitan yang juga datangnya dari diri ini. Karenanya ketika terjadi perselisihan, kenapa sulit untuk diapakan? Sulit untuk didamaikan, sulit untuk diislah. Karena di antara mereka atau mereka yang tidak ingin mendapatkan kebaikan, mereka masih membawa kejelekan pada diri mereka. Kejelekan yang dihembuskan oleh syaitan, sehingga ini yang berkobar dan ini yang menyala-nyala.
Sampai kapanpun mereka tidak bisa berdamai dan berjalan bersama. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian juga dari kejelekan dan kejahatan syaitan yang kita dapatkan adalah bukannya kejelekan yang kita dapat menghukuminya itu sebagai kejelekan, murni kejelekan. Tetapi syaitan datang dengan berbentuk, yaitu godaannya, gangguannya dalam bentuk amal soleh. Dalam bentuk amal soleh. Karenanya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Talbis Iblis menyebutkan beberapa golongan manusia, baik itu alim, baik itu abid, baik itu muhaddis, baik itu orang saleh, disebutkan oleh beliau bagaimana tipu daya syaitan kepada mereka. Bagaimana tipu daya syaitan kepada mereka. Sejalan dengan atau sama dengan itu, syaitan juga membisikkan kepadanya angan-angan semata. Angan-angan semata. Bagaimana angan-angan tersebut? Yaitu dia meninggalkan apa yang mampu untuk dia kerjakan. Ini amalan yang kecil, ringan. Nanti ada yang lebih besar. Oh iya ya. Sehingga dia meninggalkan amalan yang lebih kecil ini. Dia bermaksud untuk amalan yang lebih besar. Tetapi apa? Karena syaitan yang memotorinya, bukan karena keikhlasannya, bukan karena peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil tidak jadi, yang besar pun juga tidak jadi. Angan-angan. Taswif dari syaitan. Karenanya Rasulullah memesankan kepada kita, membimbing kita, malu, beramalah kalian. Beliau tidak katakan lakukanlah amal kalau besar, kalau kecil jangan. Tetapi kata beliau, beramallah. Beramal. Semua apa yang engkau bisa lakukan, maka lakukanlah. Beramallah. Malu bima tutiqun. Beramalah dengan apa yang kamu mampu, kata Rasulullah SAW dari hadis Aisyah. Sehingga saudaraku sekalian, hati-hati, datang syaitan memberikan taswif kepada kita. Ini dari kejahatannya syaitan, dari bala tentaranya, dari kejelekannya, agar kita meninggalkan apa yang lebih baik dan tidak mengerjakannya sama sekali. Kita menimbang ini kecil, ini besar. Ternyata yang kecil kita tinggalkan, yang besar juga tidak kita lakukan. Karena syaitan tidak pernah meridhoi amalan kita sama sekali, yang kecil dan yang besar. Maka jangan kita mengikuti syaitan dengan meninggalkan amalan yang kecil. Ini tentunya perlu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikian tipu daya syaitan dan demikian gangguan syaitan, kejahatan syaitan kepada hamba-hamba Allah, di antara banyak gangguan dan godaannya, yang tujuannya hanya satu, agar kita semua mengikutinya, agar kita semua bersamanya min ashabis sa'ir, bersama syaitan, agar menjadi penghuni neraka syair, yaitu neraka yang menyala-nyala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian juga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dengan ini bahwa kita semuanya adalah orang yang butuh bimbingan, butuh arahan, butuh nasihat, semuanya kita. Maka bukalah hati kita, lapangkanlah diri kita,
untuk mendengarkan nasihat dan bimbingan tersebut. Dari nasihat tersebut telah kita dengarkan bersama bahwa kita mesti meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri-diri ini yang bisa membawa kepada kerusakan yang tidak hanya menimpa kepada kita, tetapi kepada saudara kita, dan bisa menimpa kepada agama kita, bisa menimpa kepada dakwah kita. Demikian juga kita berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan yang syaitan telah bersumpah di hadapan Allah akan mengajak kita dan menyesatkan kita mengikuti dia ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memasukkan kita semua dari hamba-hambanya yang dia jaga dan dia beri taufik dengan keistiqomahan berjalan di atas agama Allah sampai hari ini. Walhamdulillah, dengan kebaikan Allah kita masih merasakan hidayah Allah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala terus menjaganya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kaum muslimin, memperbaiki keadaan mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, memberikan kepada mereka penasihat-penasihat yang saleh sehingga mereka berjalan di atas kesolehan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga pemimpin, menjaga pemerintah kaum muslimin dari segala macam kejelekan sehingga mereka terjaga dari segala macam kejelekan tersebut. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang baik ini, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mendengarkan apa yang kita minta ini. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Tentunya tidak bisa kita jawab semua. Sekedar kita menjawab beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab insyaallah ta'ala. Di sini disebutkan, apa boleh zikir pagi dilakukan sesaat sebelum adzan zuhur? Dan apakah boleh zikir sore dilakukan sesaat sebelum adzan maghrib karena lupa? Para ulama menyebutkan zikir pagi, kalau ini berkaitan dengan zikir pagi, dimulai waktunya ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Ini waktu zikir pagi. Kemudian adapun zikir sore, di antara ulama ada yang mengatakan bisa dimulai ba'da duhur sampai pun ba'dal maghrib boleh seorang membaca zikir malam tersebut. Dan ini pendapat yang lapang dari para ulama. Tetapi Allahu a'lam bishawab, yang lebih utama zikir sore dibaca, yaitu dia membacanya ba'dal asr sampai tenggelamnya matahari yang menunjukkan masuknya maghrib. Demikian yang kami ketahui dan kami pegangi dari pendapat para ulama tersebut berkaitan dengan waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ini menjawab dari apa yang ditanyakan oleh akh hafizahullahu ta'ala. Bagaimana tata cara berdoa yang benar? Apakah selalu disertai, diawali
dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Bersalawat kepada Nabi pertama adalah perkara yang dianjurkan. Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi al-asra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat kepada Nabi dengan apa yang diajarkan, dan Allah akan memberikan kebaikan kepadanya 10 kali. Kemudian bersalawat kepada Nabi diucapkan kapan saja. Kalaupun seorang tidak mendengarkan kalimat disebutkannya nama Nabi, yang di situ bahkan ditekankan untuk mengucapkan apa? Salawat. Ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun mengucapkan Allahumma shalli atau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang bisa mengucapkan, dia inginkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad dan seterusnya. Dan ditekankan pengucapan salawat pada orang yang berbicara ketika dia berkhutbah, ketika dia menyampaikan keterangan-keterangan dari ketika dia menyampaikan pembicaraannya, untuk memulai dengan memuji kepada Allah dan bersalawat kepada nabinya, dan disenangi untuk menutup pula dengan salawat. Adapun ketika dia berdoa, maka ulama memandang disenangi untuk bersalawat terlebih dahulu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya dalam kitabnya Kalimat Thayyib. Dan begitu pula seorang bisa mengucapkannya di akhirnya. Seorang bisa mengucapkan di akhirnya, di akhir doanya. Sebagaimana tadi dari keumuman, bahwa bersolawat itu adalah perkara yang disunnahkan. Seorang bisa mengucapkannya kapan saja. Terlebih lagi ketika dia berdoa, dia meminta kepada Allah. Karena dengan solawat itu dia bersolawat kepada Nabinya Muhammad SAW. Dan solawat Nabi ini nantinya akan menjadi kebaikan baginya di hari kemudian. Akan menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala baginya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi tentunya salawat di sini salawat yang apa? Yang masyru'. Salawat yang masyru'. Salawat yang jelas datang bimbingannya dan sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada petunjuknya dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini ada beberapa pertanyaan yang cukup panjang, sehingga kita mungkin ambil satu pertanyaan yang pendek. Di sini disebutkan bagaimana caranya kita terhindar dari kemaksiatan yang berulang, sering terjadi. Ya tentunya ini semua dengan permintaan tolong kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena minna, tidak ada di antara kita yang bisa selamat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mungkin saya nasihatkan diri saya dan diri antum, karena kita semua mungkin bisa terjatuh di dalam hal ini, untuk selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir akan menghidupkan kalbu, dan dengan hidupnya kalbu kita, kita selalu mengingat bahwa kita adalah hamba Allah, yang Allah tabaraka wa taala tidak melihat kita siapa dan apa, tetapi Allah melihat kita sebagai hambanya,
kita berdosa, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa baik perkataan salaf, betapa baik perkataan mereka ketika mereka mengatakan, kalau Anda melakukan perbuatan dosa, jangan Anda melihat perbuatan tersebut bahwa itu adalah perbuatan dosa kecil saja, tetapi Anda harus melihat dengan siapa Anda berdosa. Dengan siapa Anda berdosa? Anda berdosa dengan Zat yang maha memiliki Anda dan maha menyiksa kalau sampai Anda melakukan perbuatan dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala membimbing kita semuanya kepada kebenaran. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.